Masih bersama kami dengan tema mengatasi konflik menurut Dhamma bagian yang pertama. Oke, Pak Wis, tadi kita sudah ada masuk 2 pertanyaan ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan ketiga, Pak Wis ya, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya. Jadi terkadang nih kita mengetahui bahwa dalam organisasi ini kita mungkin sudah menekankan ke visi misi, kemudian kita menekan memberikan pelatihan dan semuanya. Tetapi memang karakter ya, saya menggarisbawahi karakter orang tersebut yang tanda kutip itu tuh bebal ya kayak gitu ya. Nah itu dan umumnya terjadi ya kayak gitu ya. Nah itu kalau menurut Pak Wis itu bagaimana solusinya Pak Wis? Ya baik, karena kita berhubungan dengan agama, ya karena kita berhubungan dengan agama, itu kita bisa coba merenungkan juga, ya mencoba merenungkan juga, apalagi di Buddha itu ada istilah hukum sebab akibat yang saling bergantungan, juga berhubungan dengan hukum karma, juga berhubungan dengan kehidupan lampau, ya kehidupan lampau. Pertemuan kita pada hari ini tidaklah secara spontan. Pasti ada satu sebab dan akibat. Hari ini saya beruntung bisa ketemu dengan para pemuda dan beruntung dengan para mahasiswa. Tidak pernah terpikir saya dalam satu event kegiatan seperti ini, saya ketemu dengan pemuda dan ketemu dengan mahasiswa. Dan kita tidak ada janjian. Ya, berarti ada sebab akibat. Sebab akibat ini kalau di dalam agama Buddha itu bisa saja sebab akibat yang hubungannya dengan masa lampau. Ya, hubungannya dengan masa lampau. Jadi dalam agama Buddha itu hubungan masa lampau itu pertemanan kita ini bukan hanya dalam kehidupan sekarang. Tapi dalam kehidupan yang lampau pun kita sudah ketemu. Bayangkan kita dekat seperti ini, ya kita dekat seperti ini itu karena gelombang yang sama. Ya, gelombang yang sama, ada kecocokan. Bisa saja para mahasiswa, mohon maaf saya tidak mau ikut. Kan bisa. Begitu juga para pemuda, saya nggak mau mengikut. Artinya apa? Di sini tidak ada hubungan sebab dan akibat. Nah, kembali kepada ada oknum-oknum, ada orang-orang yang punya karakter tipikal seperti itu, kita mau melihat sekarang. Apakah secara organisasi mau kita ambil tindakan atau kita ngambil secara aspek agamanya. Nah, kalau secara organisasi, kalau sudah ada oknum-oknum seperti ini dan sifatnya merusak organisasi, kita harus mengambil sikap. Ada mungkin ungkapan, satu dibuang lebih baik ketimbangan rusak dalam satu organisasi. Nah, tinggal kita mau yang mana? Apakah kita pakai sistem organisasi atau keagamaan? Nah, kalau sistem keagamaan, ya kita pendekatannya keagamaan. Pendekatannya keagamaan. Pendekatannya bisa secara person. Ya, pendekatan mungkin face to face. Ketua ketemu anggota, mungkin dia senang. Selama ini saya berorganisasi, saya belum pernah loh ketua itu datang ke rumah saya. Jadi akhirnya dia curhat. Iya benar, selama ini saya berkarakter seperti ini karena apa? Semua inspirasi saya, kreativitas saya ini jarang pernah didengar. Sehingga saya membuat ulah, gitu bahasanya. Jadi kalau ada face to face seperti ini, dialog komunikasi seperti itu, nah akhirnya ketemulah jawabannya. Dan mudah-mudahan orang tersebut memang, artinya oknum tersebut memang mau mengakui. Nah, setelah ada komunikasi yang bagus seperti itu, maka perlu ada perubahan sikap daripada pimpinan-pimpinan. Ya, karena apa? Pertemuan itu dia yang datang pasti akan pergi. Orang yang merusuh itu juga akan pergi. Karena apa? Tidak mungkin dalam satu organisasi ya ada sekelompok orang yang tidak baik dan ada sekelompok orang yang baik. Pasti semuanya akan berkumpul menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang tidak baik itu akan dengan sendirinya dia akan risih. Ya, akan risih dan akan beranjak keluar. Ya, beranjak keluar.
Saya kira mungkin itu. Berarti seperti yang Pak Wis bilang bahwa orang yang memiliki frekuensi yang sama akan berkumpul. Yang tadi Pak Wis bilang di awal, saya mengkaji ulang bahwa ada sebab dan akibat di mana kita berkumpul di sini karena sebab akibat itu ya. Dan kembali ke visi misi dan kembali ke pendekatan ya, berarti secara dua berarti tadi ya, secara organisasi dan secara kekeluargaan ya. Oke ya, sungguh mendalam dan sungguh sangat mudah dipahami Bapak Ibunya pasti ya, untuk para pemirsa juga. Dan oke, baik, pertanyaan berikutnya kami persilakan. Ya, silakan. Ya, dengan menyebutkan nama. Nama budaya Pak Wis. Ya, budaya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Herman dari perwakilan dari PPD. Nah, sini saya mau menanya, sepertinya tidak dengan semua orang alami. Nah, ketika ada anak yang broken home, nah dia di rumah pasti tidak merasakan bahagia ataupun dalam hubungan teman, pacar ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya mau menanyakan gimana caranya anak itu biar bisa bahagia dalam drama, Pak, tanpa mengorbankan kebahagiaan orang lain. Oke, mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan menarik lainnya ya. Terima kasih atas pertanyaannya bahwa terkadang nih ada orang yang ingin atur organisasi ya Pak Wis ya, tapi ya anak itu tuh broken home, jadi dia terbawa ke organisasinya atau bahkan ada case lain Pak Wis. Ini mungkin bisa dijawab pertanyaan tambahan saya. Ada orang tua yang melarang anaknya untuk organisasi, bahkan untuk maju ya. Tadi tambahan dari saya. Jadi pertama tuh anak broken home, yang kedua itu melarang. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Wis? Silakan. Ya, saya lebih menganjurkan kalau ada anak-anak yang mungkin tanda kutip merasa di dalam keluarganya tidak harmonis, harapan saya adalah person tersebut atau anak tersebut mencarilah satu organisasi yang baik. Mencarilah teman yang baik. Ya, organisasi yang baik dan tempat yang baik, teman yang baik. Kenapa? Karena dengan dua organisasi ini, ya, anak tersebut yang tadinya mohon maaf di rumahnya tidak harmonis, pada saat dia datang ke organisasi dan dua komponen ini, dia akan menjadi anak yang baik. Ya, menjadi anak yang baik dan akan menjadi pelita untuk apa? Orang tuanya. Ya, menjadi pelita dengan orang tuanya. Karena apa? Kalau dia datang ke rumah itu merasa stres saja. Papa mama berantem, cici koko atau abang kakak. Jadi dia dapatkan hal-hal tersebut. Sedangkan pada saat dia pergi ke satu tempat ibadah atau organisasi, manajemen konflik, permasalahan di dalam organisasi itu hampir mirip dengan di rumahnya. Hanya pelakunya saja yang berbeda. Bapak punya peranan, ibu punya peranan, kakak punya peranan, adik punya peranan. Begitu juga di dalam organisasi. Ketua punya peranan, sekretaris punya peranan, bendahara punya peranan. Nah, kalau ini tidak disinkronkan, tidak diharmoniskan, ini juga bisa kacau balau. Maka perlu apa? Perlu adanya intensif komunikasi. Ya, intensif komunikasi. Papa mama tidak bisa diajak komunikasi, adik tidak bisa diajak komunikasi. Cari sahabat atau teman. Sahabat atau teman itu bisa juga kita katakan siapa? Rohaniawan bisa. Ya, orang yang kita anggap dia mampu mendengarkan dan memberikan solusi, ya, itu sangat penting dan sangat membantu. Ya, sangat penting dan sangat membantu. Saya menganjurkan dua hal ini karena apa? Kita menghindari kalau ketemu dengan teman yang salah, itu sudah berlipat ganda. Sudah di rumah juga bermasalah, akhirnya kita juga menjadi apa? Menjadi pemasalah juga. Karena apa? Papa mama aku aja sering berantem. Ya, aku juga lah cari teman yang memang sesuai dengan karakter papa mama, akhirnya dia menjadi apa? Menjadi lebih parah dari papa dan mamanya. Maka saya lebih menganjurkan adalah dalam hal ini adalah poin yang dua. Carilah organisasi yang bisa membentuk karakter kita.
Ya, sama carilah teman yang bisa merubah kita. Karena itu luka. Kita punya luka di rumah itu. Ya, kalau kita punya luka di rumah dan teman kita, organisasi kita menambah luka, sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali. Artinya apa? Kita sebagai manusia yang dikatakan mulia, kan tidak bermanfaat untuk diri sendiri, tidak bermanfaat untuk keluarga, tidak bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi orang mengatakan kita apa? Itu loh, sampah masyarakat. Saya kira kita para pemuda bukanlah sampah masyarakat. Tapi kita adalah para pemuda-pemuda yang akan menggantikan, ya, akan menggantikan posisi-posisi pemimpin-pemimpin kita yang sudah berkarya untuk apa? Bangsa dan negara. Ya. Berlatih dari organisasi yang kecil, itu prosesnya juga akan menjadi besar. Karena skupnya saja. Ya, karena skupnya saja. Saya kira mungkin itu yang paling tepat 2 poin tadi. Ya. Cari teman dan cari organisasi yang bisa membentuk karakter kepribadian kita. Para pemuda sekalian, saya bisa berbicara di depan ini karena juga saya mengikuti organisasi-organisasi yang membentuk karakter saya. Ya, tidak membuat saya itu artinya minder. Ya, tidak seperti itu. Kita cari satu organisasi yang bisa menampilkan dengan kekurangan kita. Tampil loh. Di balik kekurangan pasti ada sesuatu kelebihan. Kelebihan itu didorong. Di dalam organisasi yang benar, kelebihan-kelebihan itulah yang didorong. Ya, dimajukan. Saya tidak bisa MC. Kenapa kamu tidak bisa MC? Oh, takut saya kalau sudah berada di depan, saya itu gemetaran. Ya. Oh, kalau begitu caranya paling gampang. Pakai konsep. Baca dulu. Atau berlatih terus. Berlatih sehingga pasti kita akan bisa. Ya, saya kira itu ya. Ya, ini menarik ya jawaban Pak Wis. Cocok ya untuk pemirsa ya, karena kita seperti yang tadi Pak Wis bilang, mungkin banyak orang yang tidak menyadari bahwa orang itu punya luka ya di rumah ya. Dan oleh karena itulah dia pergi ke suatu organisasi, harapannya adalah untuk menyembuhkan luka. Ya, makanya ini mungkin peran organisasi ya, jangan sampai organisasi itu malah menimbulkan luka yang lebih dalam gitu ya. Jadi makanya yang pertama visi misi harus jelas dan bagaimana mereka bisa mengatasi halnya dengan kekeluargaan. Jadi kalau misalnya terjadi mungkin gesekan ya sedikit-sedikit kayak gitu, mungkin itu sangat wajar dan disitulah luka mereka itu keluar dan disitulah kita sembuhkan Pak Wis ya. Oke, baik Pak Wis, tadi pertanyaan mengenai broken home yang tadi pertanyaan saya, bagaimana jika orang tuanya yang melarang anaknya untuk aktif di organisasi padahal itu adalah hal yang baik? Ya, silakan. Ya, kalau seumpamanya orang tua melarang anaknya untuk berorganisasi, itu perlu dipertanyakan sama orang tua. Pa, Ma, memangnya kenapa saya tidak boleh berorganisasi ke sana? 1A, organisasi A. Bisa saja mungkin papa mama kita dulu punya masa lampau yang tidak nyaman di satu organisasi. Dan itu tidak terungkap. Ya, tidak terungkap. Ya, mungkin mereka takut nanti kalau anak saya ikut organisasi, ya malahan anak saya sekolahnya terbengkalai, ya, makannya tidak teratur, pulangnya tidak teratur, menjadi kekhawatiran orang tua. Ya, menjadi kekhawatiran orang tua. Nah, ini perlu dinegosiasikan, itu perlu dikomunikasikan. Orang tua pada prinsipnya adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan anaknya. Ya, kebaikan, kebahagiaan anaknya. Maka terlalu banyak kekhawatiran yang ditimbulkan. Anak saya cantik, ya tiba-tiba kalau dia berorganisasi, ikut berorganisasi, ya nanti dapat pula pacar yang tidak sesuai dengan derajatnya misalnya. Atau mungkin anak saya nanti masuk organisasi seperti ini malahan tidak terbentuk karakternya. Nah, poin yang paling penting adalah komunikasi dulu dengan orang tua. Apakah orang tua punya masa-masa yang tidak nyaman atau masa-masa yang tidak enak
dari berorganisasi. Atau bisa juga gini, orang melihat organisasi yang A itu dari casing luarnya sudah tidak cocok. Ya biasanya kan orang gitu, melihat casing luar kan. Organisasi ini tidak menunjukkan etika, tidak menunjukkan moral, ya, ketemu dengan orang tua pun tidak salam, tidak memberikan hormat. Nah, menjadi perenungan orang tua untuk menitipkan anaknya ke satu organisasi. Ini Pak Wis ya. Tadi Pak Wis bilang yang pertama trauma, yang kedua itu mungkin casing ya. Oke. Nanti jangan dilanjutkan dulu Pak Wis. Kita buat para pemirsa penasaran karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Hello and welcome to Focus Today here on TVRI World, airing live from Jakarta with the latest reports from Indonesia and the world. 24-hour channel broadcasting in English with the latest, most comprehensive information on Focus Today. Diving into global issues with in-depth analysis on Think Tank. In the battleship maneuvering exercise, various battleships... Introducing the new strengths of Indonesia's artillery on national defense. Illustrating the beauty and uniqueness of diverse Indonesian culture on beautiful Indonesia. Namely orang utan. Yang saya hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia. Keuangan Sri Mulyani mengajak rombongan tamu dari negara G20. And don't miss out on exclusive coverage on Indonesia's G20 presidency on G20 Finance Track. All presented to you right here on TVRI World. Masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dengan topik mengatasi konflik menurut Dhamma sesi pertama. Ya, baik, tadi Pak Wis sudah bilang pertama adalah casing, yang kedua adalah etika. Ya, oke. Boleh silakan melanjutkan, Pak Wis. Dua hal ini yang berkaitan dengan orang tua, karena memang benar kita itu harus mengamati. Orang tua kita itu sudah berpengalaman. Mereka sudah jauh melangkah. Sedangkan kita ini baru mau melangkah. Yakinkan orang tua kita bahwasanya saya loh mama papa yang akan menjaga nama baik. Ya, konsekuensi. Misalnya apa? Dalam satu organisasi kita misalnya pulang telat malam. Ya kan? Dikabari orang tuanya, "Pak, Ma, saya telat malam dan pulang sama si A." Yakinkan orang tua dan jangan menimbulkan keraguan-keraguan. Dan itu perlu konsekuensi. Ya, membuat orang tua percaya dengan teman-temannya siapa? Ya, dengan teman-temannya siapa? "Ma, saya pulang dengan si A." Mamanya udah tahu si A ini, oh karakternya gini. Sudah merasa dia. Jadi dibutuhkan adalah dalam satu hal ini komitmen dari para pemuda itu sendiri dan buktikan
hindari dilukai mamanya, papanya dengan kebohongan. Hindari itu. Kalau sekali sudah bohong, ya, sekali sudah bohong, itu yang kedua kali papa mama bisa tidak percaya. Akhirnya apa? Dihambat kalian punya untuk karakter organisasi. Itu dikarenakan siapa? Dikarenakan diri sendiri. Jadi kalau kita mau berorganisasi keluar, maka tunjukkanlah kita dulu bisa dipercayai oleh papa mama kita. Setelah papa mama merasa yakin, ayo nak silakan go. Pasti dia akan monitor dan paling dahsyat beliau akan mendukung. Nah, kamu mau menjadi presenter ya nak? Iya, mama lihat kamu jago menjadi presenter. Mama sekolahkan kamu ya ke tempat presenter, mama teman dulu. Nah, jadi artinya apa? Mama papa mendukung. Ya, karena apa? Organisasi itu bila visi misinya itu bagus, itu juga membantu. Ya, para pemuda ya, hebat menggaung-gaungkan tentang anti narkoba dan para pemuda-pemudanya semuanya hebat, maka apa? Membantu keluarga, masyarakat dan apa? Bangsa dan negara. Karena para pemuda ini pengganti para petua-petua pemimpin-pemimpin negara. Bayangkan kalau pemuda-pemuda kita itu terlibat dalam tawuran, terlibat di dalam percekcokan. Ya, kita bayangkan nanti kalau suatu ketika sudah menjadi pemimpin. Kerjanya seperti itu saja. Siap, silakan. Ya, oke. Itu jadi sekalian itu kesimpulan dari Pak Wis ya, bahwa sangat penting karena kita adalah calon negara ya. Oke, para pemirsa ya, sangat penting bagi kita untuk memilih organisasi yang tepat agar kita dapat mengatasi sebuah konflik. Tapi ini belum selesai karena kita akan masih ada di sesi 2 ya, di pertemuan berikutnya. Pastikan Anda tetap terus di layar televisi Anda dan kita akan berjumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Kami segenap kru kerabat kerja TVRI undur diri. Namo Buddhaya.